Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Pastinya masih semangat kan? Karena ini masih pagi. Nah, hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang recount text. Tahu belum apa sih recount text itu? Kalau belum atau masih bingung, kita akan kupas bareng-bareng di sini. What is recount text? Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its purpose to entertain or informing the reader, or a text which retell event or experiences in the past. Jadi apa sih recount text itu? Udah bisa disimpulkan kan pas kalian baca penjelasannya ini? Jadi recount text ini adalah teks yang memberitahu pembaca tentang sebuah cerita, kegiatan, atau aktivitas. Nah, tujuannya dari teks ini itu untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca. Atau bisa juga teks ini menceritakan kembali suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu gitu. Itu namanya recount text. Generic structure of recount text. Nah, ini bagian-bagian dari recount text. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini memberikan pembaca itu informasi latar belakangnya kejadian itu. Contohnya seperti siapa saja yang terlibat, kejadiannya di mana, dan kapan itu kejadiannya terjadi. Gitu. Yang ketiga adalah event. A series of event ordered in a chronological sequence. Nah, kejadiannya ini harus ditulis atau diceritakan secara berurutan, boleh loncat-loncat gitu. Misalnya, kita menceritakan tentang kegiatan kita sehari-hari. Habis bangun tidur, nggak mungkin kan kita langsung pergi ke sekolah. Biasanya kan kita mandi dulu, sarapan dulu. Itu harus berurutan, nggak boleh diacak urutannya. Dan yang terakhir adalah reorientation. Itu adalah pendapat kita tentang kejadian tersebut gitu. Language feature of recount text. Struktur kebahasaan di recount text. Yang pertama, menggunakan simple past tense, past continuous, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Ayo, siapa yang tahu kenapa kita memakai keluarga past? Ada yang tahu jawabannya? Nah, benar banget. Karena kejadiannya itu di masa lampau, maka kita menggunakan keluarga past ini. Pokoknya kalau kalimat ada pastnya, berarti itu udah kejadian yang lampau, udah pernah terjadi atau udah pernah kita alamin. Itu adalah frequent use atau frekuensi terjadinya gitu, atau urutan kejadiannya, kayak first, before, after gitu. Contohnya bisa kalian baca ya di PPT-nya. Yang ketiga adalah focus on a specific participant. Contohnya, for example is I, the reader. Fokus pada satu cerita atau orang, contohnya saya ini siapa? Saya ini si penulis itu. Jadi dalam recount text ini kita hanya menceritakan satu orang, satu kelompok yang spesifik gitu. Keempat adalah using the conjunction, penggunaan conjunction atau kata hubung seperti then, before, after, and etc. Selanjutnya menggunakan an action verb atau kata kerja, contohnya went, stay, live gitu, pergi, tinggal, hidup gitu. Yang terakhir adalah menggunakan passive voice. The passive voice may be used. Passive voice mungkin digunakan. Contohnya, the bottle was filled with ink. Botol itu penuh dengan tinta. Kalimat ini digunakan pada factual recount text. Kind of recount text. Recount text ada beberapa jenis. Yang paling umum adalah personal recount. Personal, seperti namanya personal. This usually retell an event that the writer was personally involved in. Nah, biasanya tuh yang personal ini kan udah jelas ya dari namanya personal.
Berarti ini adalah dari pengalaman pribadi kita gitu loh. Pokoknya kita yang terlibat dalam kejadian tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah factual recount. Sesuai dengan namanya ya, fact itu berarti fakta. Factual recount, recording an incident, merekam suatu kejadian atau menceritakan sebuah kejadian. Contohnya eksperimen sains dan laporan polisi kayak police report. Terakhir adalah imaginative recount. Imaginative recount ini sama seperti namanya ya, imaginative berarti itu menggunakan imajinasi atau hayalan. Writing an imaginary role and giving details of event. Jadi kita tuh menceritakan imajinasi kita dan memberikan details kejadian-kejadiannya gitu. Contohnya misalnya a day in the life of a pirate. Kita tuh berimajinasi sehari menjadi bajak laut. Langsung ke contoh teksnya ya. Nah, seperti yang bisa kalian baca di sini, teksnya terdiri dari beberapa bagian seperti yang kita bahas di awal tadi. Ada title-nya. Ini untuk factual recount text. Jadi kita kasih judul Man charged with pushing an old woman down the bus. Terus orientation, latar belakang kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Singapore, the man who pushed an old woman down a bus along Upper Thomson Road has been charged in court. 25-year-old On Kok Hao is accused of hurting 70-year-old Wang Lilia on a bus service number 167 at about 3 p.m. on June 5 this year. Nah, kalau udah dikasih backgroundnya, udah dikasih tahu latar belakangnya, siapa yang terlibat, kapan, di mana kejadiannya, lalu kita langsung ke event atau kejadiannya. Ong is said to have used his right hand to push the old woman on her back, causing her to fall on the step of the bus. The incident was captured in a 2-minute video and uploaded on YouTube. The video shows Ong suddenly flying into a rage at Madame Huang for pressing the bell at the last minute along Upper the Thomson Road. A shouting match that ensued and during heated spat. Ong threatened to slap the woman before pushing her down the bus. Jadi event ini diurutkan kan, pertama kali gimana kejadiannya, mulai dari awal kejadiannya, mengapa kejadian itu terjadi, dan akhirnya bagaimana, seperti itu. Yang terakhir adalah reorientation. Orientation atau penutup ini penutup yang dibuat oleh penulis berdasarkan fakta yang ia dapat di lapangan tadi. Ong's lawyers, Eriko, will be making a representation to the court. The case will be mentioned in December. Gimana, mudah kan materi kita kali ini? Kalau kalian ada yang kurang paham atau kurang mengerti, kalian bisa tanyakan di WA group dan kalian bisa baca handoutnya biar nggak tambah bingung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.